Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMSIM, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, saya Evi Irene dengan nomor induk mahasiswa 20102011010197. Dengan ini saya mempresentasikan tugas mengenai ujian akhir semester dengan hasil rekaman atau report dari hasil tugas yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari soal nomor 1. Next. Nah, kasus 1 ini adalah konsep biaya manufaktur. Estimasi biaya per unit untuk CNR atau INS ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 unit adalah sebagai berikut. Item biaya adalah yang pertama bahan baku langsung, estimasi biaya per unitnya adalah $32. Kemudian item biaya tenaga kerja langsung, estimasi biayanya per unit adalah $10. Selanjutnya item biaya overhead pabrik atau variabel, estimasi per unit adalah $15.000. Kemudian overhead pabrik tetap, estimasi biaya per unit adalah $6. Kemudian item biaya pemasaran variabel, estimasi biaya per unitnya adalah $3. Kemudian item biaya pemasaran tetap, estimasi biayanya per unit adalah $5. Yang diminta adalah yang pertama identifikasi estimasi biaya konversi per unit. Yang kedua, identifikasikan estimasi biaya utama atau prime cost per unit. Kemudian yang ketiga, tentukan estimasi total biaya variabel per unit. Next. Jawaban soal pertama adalah biaya per unit, konversi per unit adalah biaya overhead pabrik variabel ini ditambah overhead pabrik tetap sama dengan $15 ditambah dengan $6, hasilnya $12. Kemudian yang selanjutnya biaya konversi per unit yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik sama dengan $10 ditambah $21, hasilnya sama dengan $31 per unit. Next. Kemudian yang kedua prime cost. Dengan rumusnya adalah bahan baku langsung tambah biaya tenaga kerja langsung itu sama dengan $32 ditambah dengan $10, hasilnya $42. Kemudian yang ketiga biaya variabel per unit. Dengan rumusnya prime cost ditambah dengan operasional ditambah dengan pemasaran variabel sama dengan $42.000 ditambah dengan $15 ditambah $3, hasilnya adalah $60. Next. Kemudian kasus kedua adalah metode harga pokok berdasarkan pesanan. Soalnya berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses di Nanas Company selama bulan Januari.
Biaya yang dibebankan periode sebelumnya, pesanannya nomor 66 adalah $40.000. Kemudian pesanan nomor 67 sebanyak $15, $15.000. Kemudian pesanan nomor 68 adalah 0. Kemudian biaya yang ditambahkan selama bulan Januari adalah bahan baku langsung. Pesanannya nomor 66 adalah $35. Kemudian pesanan nomor 67 sebanyak $45.000. Kemudian pesanan nomor 68 adalah $54.000. Tenaga kerja langsung, pesanan nomor 66 adalah $45. Kemudian pesanan nomor 67, $40.000. Kemudian pesanan nomor 68 adalah $35. Kemudian overhead pabrik selama $50 per jam. Jam mesin yang digunakan selama bulan Januari adalah pesanan nomor 66 sebanyak $720.000. Kemudian pesanan nomor 67 sebanyak $640.000. Dan pesanan nomor 68 $60.000. Yang diminta adalah buatlah ayat jurnal yang sesuai untuk mencatat setiap transaksi di bulan Januari berikut ini. Yang pertama, bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Yang kedua, beban gaji distribusikan ke barang dalam proses. Yang ketiga, overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. Kemudian pesanan nomor 66 dan nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Next. Jawaban soal 2 adalah yang pertama, bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses adalah barang dalam proses sebanyak $134.000. Kemudian bahan baku langsung sebanyak $134.000. Kemudian yang kedua adalah beban gaji distribusikan ke barang dalam proses. Nah, barang dalam proses adalah sebanyak $120.000. Kemudian beban gaji sebanyak $120. Next. Kemudian yang ketiga, overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. Overhead pabrik ini sama dengan $720.000 ditambah 640 ditambah dengan 560 kali 50 hasilnya 1.920 dikali dengan 50 hasilnya 96.000. Barang dalam proses ini sebanyak 96.000. Kemudian overhead pabrik dibebankan keluar adalah sebanyak 96.000. Next. Kemudian yang keempat adalah pesanan nomor 66. Barang jadi yang masuk sebanyak $116.000. Kemudian barang dalam proses keluar sebanyak $116.000. Kemudian pesanan nomor 67, barang jadi masuk sebanyak $117.000. Kemudian barang dalam proses keluar sebanyak $117.000. Next. Kemudian soal yang ketiga adalah metode harga pokok proses.
memproduksi suatu barang, eh, maaf, memproduksi suatu produk di dua departemen. Produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lainnya yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan data yang berkaitan dengan operasi di bulan November. Di Departemen Pemotongan adalah jumlah unit di persediaan awal sebanyak 800, kemudian jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan sebanyak 3.200, jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan sebanyak 3.400, jumlah unit di persediaan akhir 75%, selesai untuk bahan baku adalah 40%, selesai untuk tenaga kerja sebanyak 25%. Setelah selesai untuk overhead sebanyak 600. Kemudian biaya yang dibebankan ke departemen ke bahan baku persediaan awal sebanyak 17.923.000 dolar ditambahkan di bulan berjalan sebanyak 68.625 US dollar. Kemudian tenaga kerja langsung persediaan awal sebanyak 2.352.000 dolar ditambahkan di bulan berjalan sebanyak 14.756.000 dolar. Kemudian overhead pabrik persediaan awal 3.800.000 dolar, kemudian ditambahkan di bulan berjalan sebanyak 29.996.000 dolar. Yang diminta adalah yang pertama, hitung biaya unit ekuivalen untuk Departemen Pemotongan dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen. Kemudian yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan. Next. Jawaban nomor 3 adalah perhitungan unit ekuivalen rata-rata tertimbang. Yang pertama, BBB sama dengan 3.400.000 dolar ditambah dengan 75% kali 600, hasilnya sebanyak 3.850 dolar. Kemudian BTK sama dengan 3.400 ditambah dengan 40% dikali 600, hasilnya adalah 3.640.000 dolar. Kemudian BOP sama dengan 3.400 ditambah 25% dikali 600, hasilnya 3.550 US dollar. Perhitungan biaya produksi per unit. Unsur biaya BB, biaya PDP awal sebanyak 17.923 US dollar dikeluarkan sekarang 68.625 dolar. Total biaya 86.548.000 dolar. Kemudian UN-nya 3.850 dari biaya produksi per unit sebanyak 22,48 ribu US dollar. Kemudian unsur biaya BTK dengan biaya PDP awal sebanyak 2.352.000 dolar dikeluarkan sekarang
$14.756.000 dengan total biayanya sebanyak 17.108 US dollar. Kemudian UN-nya adalah 3.640.000 dolar dengan biaya produksi per unit sebanyak 4,7. Kemudian unsur biaya BOP dengan biaya PDP awal sebanyak 3.800, dikeluarkan sekarang 29.996.000 dolar dengan total biaya sebanyak 33.796.000 dolar dengan UN-nya adalah 3.550 dengan biaya produksi per unit sebanyak 9,52 per unit. Dengan biaya unsur jumlah biaya PP awal sebanyak 24.075.000 dolar, dikeluarkan sekarang 113.377.000 dolar dengan total biayanya sebanyak 137.452 dolar dengan UN-nya adalah 11.040 dolar dengan biaya produksi per unit sebanyak 36,7 unit per unit. Next. Harga pokok produksi selesai ditransfer ke Departemen Perakitan sebanyak 3.400 dikali 36,7 dengan hasil sebanyak 124.780 dolar dengan harga pokok produk dalam proses akhir sebanyak biaya bahan baku 75% dikali dengan 6.000 kali 22,48, hasil akhirnya 10.116.000 dolar dengan biaya tenaga kerja 40% dikali 600 dikali 4,7, hasil akhirnya 1.128.000 dolar dengan biaya overhead pabrik sebanyak 25% kali dengan 600 kali 9,52, hasilnya 1.428. Jumlah biaya produksi dari Departemen Pemotongan sebanyak 12.672 dengan biaya produksi dari Departemen Pemotongan sebanyak 137.452.000 dolar. Jurnal barang dalam proses Departemen Pemotongan sebanyak 124.780.000 dolar dengan biaya bahan baku sebanyak 10.116.000 dolar, biaya tenaga kerja langsung sebanyak 1.128.000 dolar dengan biaya overhead pabrik adalah sebanyak 1.428.000 dolar. Terima kasih. Dari hasil presentasi ini saya mengucapkan atas perhatian, terima kasih, dan mohon maaf jika ada kata yang salah atau salah ucap dalam mempresentasikan soal dari tugas struktur yang telah ditentukan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.